Selamat datang! Kamu yang mengklik video ini pasti karena kamu penasaran kan dengan lensa adapter Viltrox yang memiliki fitur speed booster. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman gimana sih kualitas lensa adapter speed booster itu jika dipakaikan ke kamera Canon EOS R50 dan dihubungkan ke lensa IF 50mm f1.8. Maaf, ini belum fokus. Nah, sekarang sudah fokus. Nih ya, pakai lensa Canon IF 50mm f1.8. Nanti selain lensa ini, saya juga akan coba dengan lensa yang sering saya gunakan untuk syuting, bahkan sampai saya pakai sekarang untuk syuting video ini, yaitu adalah lensa Sigma 18-35mm f1.8. Kira-kira gimana ya nanti kualitasnya? Yuk, nanti kita cek saja. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Niko. Di channel ini, saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema kontennya, ayo dong, jangan ditunda-tunda. Langsung saja tekan tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, sebentar lagi kita akan mencoba gimana sih kualitas video apabila kita menggunakan lensa adapter Viltrox dengan lensa IF 50mm f1.8 dan lensa Sigma 18-35mm f1.8. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya jelasin dulu ya sedikit. Apa sih speed booster itu? Nah, speed booster itu anggap aja di lensa adapter itu terdapat lensa di dalamnya. Jadi ada sebuah lensa sendiri itu di dalam adapter. Nah, kalau misalnya yang original, yang misalnya kalian beli lensa adapternya Canon, itu yang menghubungkan IFM ke IF, itu nggak ada kacanya. Jadi kategorinya bukan speed booster. Tapi kalau misalnya ada kaca di tengahnya, itu yang kita sebut namanya speed booster. Nah, apa sih fungsinya speed booster? Nah, itu katanya ada 3. Yang pertama, kan kalian tahu ya, lensa APS-C itu kan sensornya lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, ada yang namanya istilahnya crop factor. Nah, crop factor itu apa? Crop factor itu adalah kalau misalnya kalian dapatnya ruangan yang segini, kalau misalnya dengan crop factor mungkin bisa jadi segini gitu. Anggaplah jadi istilahnya ada bagian sensor yang dipotong sehingga jadi gambarnya itu jadi kayak lebih ke zoom dan frame-nya jadi lebih sempit. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, berkat lensa yang ada di dalam adapter, itu yang membuat tadi yang videonya tadi sempit, akhirnya bisa jadi lebih lebar lagi. Nah, itu fungsinya speed booster. Yang pertama. Sedangkan yang kedua, pada saat cahaya masuk ke dalam lensa, jadi nih anggap aja nih lensa nih, masuk nih cahaya, tek. Nah, habis itu di lensa adapternya itu ada kaca lagi. Nah, kaca itu fungsinya adalah nanti dia akan dari cahaya masuk begini nih, dia akan mengkerucut nih, fokus kena sensor. Kayak gitu. Jadi anggap saja kameranya itu akan menerima banyak cahaya. Otomatis karena menerima banyak cahaya, jadinya videonya jadi lebih terang kayak gitu. Anggap aja istilahnya low light-nya jadi lebih bagus. Yang ketiga, kan tadi udah dibilang ya bahwa sensor di kamera seolah-olah mendapat cahaya lebih banyak dari yang seharusnya. Yang awalnya itu kalau misalnya diukur bukan aperture f1.8, ini malah bisa menjadi f1.2 karena seolah-olah cahaya yang masuk yang banyak itu dinilai sama kamera jadi f1.2 kayak gitu. Nah, kalau misalnya bukaannya itu seolah-olah f1.2, kira-kira apa yang bakal terjadi dalam video? Nah, sebuah objek dengan bagian istilahnya foreground dengan background. Kalian paham nggak foreground sama background? Kalau misalnya belum paham, anggap aja kayak gini. Sebuah objek yang berada di dekat kamera sama yang jauh di belakang kamera itu akan lebih terpisah. Atau bahasa kerennya, depth of field-nya itu akan terlihat berbeda sekali dengan yang f1.8. Atau bahasa gaulnya di dunia perkameraan, video kamu akan bakal lebih bokeh. Oke, tadi itu aja yang bisa saya kasih bocoran. Nanti hasil videonya jika menggunakan lensa adapter Viltrox akan menjadi yang seperti ini.
Oke, sekian video saya kali ini. Gimana tadi? Bagus nggak kalau misalnya kita menggunakan lensa adapter Viltrox? Ternyata kalau dipakai ke lensa Sigma 18 ke 35 mm f1.8 itu ternyata ada kekurangan ya. Jadi ada namanya vignette. Jadi bagian samping sini tuh jadi agak lebih gelap seperti itu. Sangat-sangat disayangkan sih. Padahal saya suka banget dengan lensa Sigma ini gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan adapter Viltrox atau adapter yang menggunakan speed booster lah gitu untuk jika menggunakan lensa Sigma 18 sampai 35 mm f1.8. Tapi kalau misalnya saya menggunakan lensa IF yang 50 seperti ini atau lensa IF lainnya, mungkin saya masih kepake sih dengan lensa adapter Viltrox itu. Tapi ya karena saya belum punya juga, waktu itu juga saya coba cuma pasang project, jadi ya udah saya masih belum bisa ngomong banyak tentang hal itu. Tapi lumayan lah, maksudnya tidak buruk juga gitu kalau misalnya kamu membeli lensa adapter Viltrox tuh ternyata kamu menggunakan lensa-lensa IF yang lainnya gitu, atau lensa Sigma yang kategorinya DG ya, bukan DC. Jangan salah beli. Ntar kalian beli yang DC terus dipaksa pakai lensa adapter Viltrox, hasilnya sama kayak tadi, ada vignette. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap dunia perkameraan atau tentang video. Sampai ketemu lagi di video saya lainnya. Jat matane.